Kita malam hari ini melanjutkan pembahasan dari seri introduksi kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru, dan hari ini kita melanjutkan temanya, yaitu seperti sudah diumumkan, surat yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Surat yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Sekali lagi, seperti kita sudah sering mengumumkan, kita urutannya ini mengikuti kanonisasi dalam Perjanjian Baru ya, jadi bukan mengikuti penanggalan kronologi dan sebagainya, karena ini perdebatannya bisa rumit sekali kalau kita mengikuti ini ya. Maksudnya nggak selalu ada konsensus gitu tentang ini, tentang dating daripada masing-masing kitab atau masing-masing surat. Jadi kita memilih pendekatan ini ya. Anyway, nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan gambaran secara keseluruhan ya, sekali lagi. Surat yang kedua dari Tesalonika ini relatif pendek ya, kalau saudara membaca ya, ini 3 pasal saja. Dan penekanannya itu yang menjadi perikop sentral itu boleh dikatakan adalah pasal yang kedua ya, terutama perikop tentang ini ya. Kalau LAI memberikan judul itu kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Jadi ini ada certain polemik terhadap pandangan eskatologi yang keliru ya, pandangan akhir zaman yang keliru. Saya pikir 12 ayat ini kita baca saja ya, semuanya nggak terlalu panjang, lagi pula ini juga termasuk perikop yang cukup sentral di dalam korpus daripada surat ini. 2 Tesalonika pasal 2 ya, mulai ayat yang pertama. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ya, saudara melihat di sini dari tone yang dikatakan dari kalimat ya, saudara bisa merekonstruksi kira-kira ada problem apa di sini. Nah ini seperti kita sudah bahas ya di dalam surat pertama dari Tesalonika, itu salah satu senternya kan bicara tentang eskatologi ya, makanya kita ini bisa melihat ini sebagai payung besarnya. Kata parusia itu penting sekali di dalam 1 Tesalonika, dan di dalam 2 Tesalonika ini saudara masih melihat juga topiknya masih berputar seputar ini ya, eskatologi. Tapi saudara bisa membaca di dalam bagian ini sepertinya ada resepsi yang salah ya daripada teologinya Paulus gitu. Nah ini penting ya saudara, kita bisa belajar banyak dari hari ini ya. Pengajaran Paulus yang asli itu satu hal ya, bagaimana Paulus mengajarkan tentang parusia, tentang eskatologi. Tapi terus kemudian bisa ada resepsi yang salah. Resepsi itu maksudnya penerimaan deh. Penerimaannya itu seperti apa? Bisa jauh sekali ya daripada apa yang diajarkan di dalam pengajaran yang asli itu. Nah ini termasuk salah satu hal yang diadres oleh 2 Tesalonika ya. Nah ini kalau kita merenungkannya bisa terjadi di dalam pembelajaran apa saja gitu ya. Misalnya kita belajar teologi reform, kita belajar canons of Dort, lalu terus kemudian resepsinya ya. Itu di resepsi setelah 100 tahun, 200 tahun dan sebagainya. Makanya kalau di dalam ini saya di dalam teologi reform kan kita selalu mengencourage untuk kembali kepada yang asli ya, ad fontes, supaya kita bisa menguji apakah resepsinya ini betul atau tidak. Dan saudara melihat di sini 2 Tesalonika ini sebetulnya mengoreksi resepsi yang salah terhadap eskatologi di surat 1 Tesalonika. Sekali lagi ya, bukan mengoreksi 1 Tesalonika, bukan ya. 1 Tesalonika sih nggak ada yang perlu dikoreksi gitu, tapi resepsi yang salah terhadap 1 Tesalonika. Seperti waktu saudara membaca misalnya dalam surat Yakobus ya, itu juga ada certain polemik terhadap resepsi yang salah terhadap teologi Paulus. Bukan teologi Paulus yang dikoreksi ya, bukan, tapi resepsi yang salah dari teologi Paulus. Nah ini problem ya, orang meresepsi itu bisa problem di dalam hal ini ya. Kalau orang salah mengerti, salah menafsir, perhaps one-sided ya, dan
nggak menggambarkan secara benar gitu apa yang sebetulnya diajarkan gitu. Nah ini adalah problem yang diadres di dalam 2 Tesalonika. Nah saudara bisa merekonstruk di sini ya, rekonstruksi waktu di ayat kedua di situ ya, ada orang yang bingung, gelisah ya. Sebagian bingung gelisah karena ilham roh atau pemberitaan ya, surat yang dikatakan dari kami ya. Bahkan di sini saudara melihat sumbernya itu ya surat yang ditulis oleh Paulus sendiri gitu. Tapi yang diresepsi secara keliru gitu. Akhirnya mereka jadi bingung. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ya ini bicara tentang overrealized eskatologi ya, saya. Overrealized eskatologi. Memang di dalam eskatologi seperti kita belajar ya, itu bukan cuma futuris ya, tapi ada aspek presentis. Nggak salah sih mengatakan eskatologi ada aspek presentis dalam hal ini ya. Termasuk juga di dalam eskatologi daripada Paulus. Tapi overrealized eskatologi ini menjadi persoalan saya karena ya misalnya di sini dikatakan ya, hari Tuhan itu telah tiba, parusia itu telah tiba. Saudara, kita sudah pernah ini ya membahas di dalam 1 Korintus misalnya pasal yang ke-15, itu ada kemiripan di dalam hal ini juga, overrealized eskatologi gitu ya. Ini apa, gambaran euforia ya, biasanya cenderung apa ini deceiving gitu saya, apa menipu diri, sadar atau nggak sadar kita nggak tahu lah, tapi gambaran euforia yang palsu seperti kayak seolah-olah ini ya, itu gambaran itu apa, hari Tuhan itu telah tiba, kerajaan Tuhan itu sudah sempurna di sini dan sekarang dan sebagainya. Intinya adalah seperti kita sudah pernah bahas ya, itu kekurangan aspek not yet di dalam hal ini. Jadi penekanannya itu hanya pada already, tapi nggak ada aspek not yet. Nah, saya melanjutkan di sini ya, kita baru baca sampai pada ayat kedua kan ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Sudah kalau kita membaca di dalam Alkitab ya, ini kedatangan hari Tuhan itu tiba-tiba ya, tiba-tiba itu kita bisa mengatakan tiba-tiba di dalam arti ini datang seperti pencuri pada waktu yang tidak disangka-sangka ya. Sehingga orang yang tidak waspada, orang yang tidak mempersiapkan diri ya, dia akan terkejut ya. Ini akan menjadi sesuatu yang mengagetkan bagi dia ya. Tapi tiba-tiba ini ya kalau di dalam bahasa Inggris ya, itu terjemahannya itu bukan immediate ya, bukan immediate gitu. Saudara tahu istilah immediate ya, itu adalah dari im and mediate. Immediately itu berarti langsung ya, nggak ada perantaraan, nggak ada pendahuluan ya. Nah tiba-tiba di sini itu maksudnya nggak boleh dimengerti sebagai immediately, tapi seperti saudara membaca di dalam hal ini ya, ada pendahuluannya. Nah ini ya, sebelum hari itu akan datang dahulu murtad, ya dinyatakan dahulu manusia durhaka. Jadi ada tanda-tanda yang mendahului ya datangnya hari Tuhan itu, sehingga kita keliru ya kalau menafsir ini sebagai overrealized eskatologi. Ayat 5, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi saudara bisa melihat di dalam bagian ini ya, waktu kita membaca perikop ini mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-12, di sini ada problem ya, dan problemnya ini
Ya, again, seputar eskatologi, sama seperti 1 Tesalonika, itu juga adalah surat yang center yang sangat kuat adalah bicara tentang eskatologi. Di sini 2 Tesalonika juga yang diadres itu lagi-lagi adalah urusan eskatologi. Tapi eskatologi bagaimana, saya? Eskatologi yang salah tafsir dari 1 Tesalonika. Sekali lagi ya, saya, ini di dalam kita mempelajari teologi ini penting sekali supaya kita nggak salah tafsir ya. Supaya kita nggak, karena sudah turun-temurun demikian rupa terus kemudian taken for granted, sudah pasti yang kita baca sekarang ini sudah pasti cocok dengan asli, tapi kita sendiri nggak cek lagi aslinya itu apa gitu. Nah ini benar untuk banyak hal ya. Demikian juga waktu kita membaca di dalam 2 Tesalonika, saudara akan mendapati itu anjuran-anjuran ya daripada penulis daripada 2 Tesalonika ini ya, untuk betul cek di dalam hal ini sebetulnya apa yang diajarkan secara asli gitu ya. Ya khususnya dalam hal ini konteks dekatnya adalah 1 Tesalonika ya, karena ini adalah kepada jemaat Tesalonika juga. Nah, jadi saudara bisa mengetahui di sini urusannya di sini yang bahas di dalam 2 Tesalonika ini adalah eskatologi yang keliru ya, pandangan pengharapan akhir zaman yang keliru. Kalau saudara membaca misalnya di dalam ini ya, di dalam pasal yang kedua ya, ini tadi mengulangi di dalam ayat yang ke-10 ya sampai ke-12 di situ ya. Karena ada elemen penghakiman ya di sini ya. Yang dikatakan di sini itu dibicarakan di dalam kaitannya dengan parusia ya. Mulai dari ayat 10 yang tadi kita sudah baca ya. Ini sedikit mirip dengan ini ya, dengan yang ada di dalam surat Roma ya. Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ayat 11 itu. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Karena apa? Karena saudara kalau membaca di ayat ke-10 di situ ya. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Terus kemudian ayat 11 dikatakan, itulah sebabnya apa? Yaitu ayat 10 tadi ya, Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Dan saudara kalau melihat di dalam ini ya, urutan ini ya, memang kita bisa mengatakan segala sesuatu pasti terjadi dalam kedaulatan Tuhan ya. Bahkan reprobat pun itu juga di dalam penetapan Tuhan ya. Kita percaya pengajaran seperti itu di dalam teologi reform. Tapi kalau sudah membaca di dalam Alkitab ya, sudah mesti perhatikan misalnya ini ya, dengan apa ini? Motif pengerasan hati. Allah menyerahkan mereka kepada kesesatan dan sebagainya. Ini bukan tiba-tiba out of nowhere gitu ya, terus kemudian ya pokoknya Allah itu maunya menetapkan mereka di dalam kesesatan. Sudah membaca dalam bagian ini ya, ayat 10 itu mendahului ayat 11. Sekali lagi ayat 10 itu mendahului ayat 11. Saudara akan menemukan ini ya, gambaran seperti ini juga di dalam Yesaya misalnya ya, sama ya di dalam motif itu hardening motif ya, hardening motif itu muncul ya baru pada pasal yang ke-6 gitu. Tapi pasal 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah ada pemberitaan firman Tuhan, tapi ditolak di dalam hal ini ya. Baru pada pasal ke-6 itu muncul hardening motif. Hardening motif ini ya maksudnya hardening maksudnya ya. Motif pengerasan hati ini seperti saudara tahu kan juga dikutip oleh Tuhan Yesus ya. Nah kalau saudara melihat misalnya ya di dalam Injil Matius itu persis ya, patternnya itu persis seperti di dalam kitab Yesaya, yaitu Tuhan Yesus sudah memberitakan tentang kerajaan Allah, tapi bangsa Israel terus menolak dan menolak dan menolak. Terus kemudian waktu perumpamaan itu dikatakan ya muncul juga di situ hardening motif ya. Supaya mereka yang mendengar, mereka tidak mendengar, melihat tapi tidak melihat. Ya, perumpamaan itu dibicarakan, dipergunakan demikian karena ada aspek ini ya, di dalam kaitan dengan hardening motif. Karena apa? Ya, saudara bisa melihat di situ karena orang Israel memang tidak suka untuk menerima kebenaran. Nah, saudara mendapati di dalam 2 Tesalonika ini ada kemiripan ya di sini ya. Ada kemiripan, saya baca lagi ya 10 ya. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Siapa yang tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran? Ya mereka ini yang menolak untuk percaya. Lalu ayat 11 sudah membaca, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Allah mendatangkan kesesatan.
Jadi mereka diserahkan kepada kesesatan. Mereka menyesatkan diri mereka sendiri ya. Mereka membuat diri mereka sendiri tersesat dan Allah menyerahkan mereka di dalam kesesatan tersebut. Nah, ini sesuatu yang menakutkan deh kalau sudah baca gitu. Makanya kita jangan mempermainkan ini kesempatan yang diberikan oleh Tuhan ya, anugerah Tuhan. Kalau kita pikir itu kedaulatan itu ada pada kita, pada kenyataannya itu ini segala sesuatu ada waktunya, ada kairos ya. Bisa tidak ada lagi kesempatan lagi. Jadi kita jelas sekali membaca di dalam bagian ini, di dalam pembicaraan tentang parusia atau kedatangan Kristus, itu dikaitkan dengan berita penghakiman. Ya. Berita penghakiman. Tapi seperti kita sudah sering kali membahas ya di dalam berita penghakiman ada undangan keselamatan juga. Saudara membaca di dalam 2 Tesalonika ya pasal yang pertama ya itu kita membaca parusia ya untuk orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, orang pilihan. Sudah membaca dalam ayat 10 misalnya, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi sudah melihat di sini ada berkat ya bagi mereka yang percaya, dan ada penghakiman bagi mereka yang menolak Yesus Kristus. Itu jelas sekali ya. Saudara melihat di sini pasal 1 itu Paulus tone seperti saudara baca ini ya, tone sukacita ya. Ini adalah keyakinan orang-orang yang percaya itu akan dipelihara oleh Tuhan. Ini adalah ucapan berkat ya, bicara tentang penghiburan bagi orang-orang yang percaya, mereka akan mendapatkan keselamatan itu ya. Terus kemudian pasal 2 itu Paulus membicarakan dengan terus terang berita penghakiman itu ya. Jadi ini kita bisa mengatakan ya predestinasi sebetulnya ya, secara strukturnya gitu. Ada yang dipilih, ada yang ditolak gitu. Dengan penjelasan yang kita sudah katakan gitu. Sebagai ajaran etik ya, seperti biasa di dalam surat Paulus, kita juga bisa membicarakan ini ya, perspektif etika ya. Sekali lagi waktu kita bicara etika di sini jangan dimengerti di dalam pengertian moral belaka gitu ya, moral improvement belaka, yaitu pasti bukan kekristenan gitu. Waktu kita membicarakan etik di sini dalam pengertian bukan Christless etik, bukan etika yang terlepas dari Kristus, nggak mungkin ya kita membicarakan terlepas daripada Kristus. Anyway, ini etikanya itu ya dikaitkan dengan eskatologi, dikaitkan dengan kristologi gitu, dikaitkan dengan soteriologi dan sebagainya. Nah, kalau sudah melihat secara lebih precise ya di sini, etikanya itu dikaitkan dengan apa? Nah, saudara bisa mendapati misalnya di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ya, kita balik lagi kepada pasal yang kedua, ayat yang ke-15 misalnya, kita membaca bagian ini ya. Tadi kita belum baca. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Dari Paulus dan rekan-rekan ya, baik secara lisan maupun secara tertulis. Etikanya itu dibangun atas norma apa? Nah, kalau saudara melihat di sini ya, dibangun atas dasar ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Paulus dan rekan-rekan. Jadi ini etikanya itu berkaitan dengan pengajaran rasuli, ya. Khususnya di dalam hal ini tentu saja adalah Paulus ya, di dalam tradisi pengajaran Paulus. Kita membaca juga di dalam pasal yang ketiga ya, pasal yang ketiga ayat yang ke-6 ya saya baca. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaan dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Jadi ini pengajaran ya di dalam pengertian apa ya yang sudah diajarkan oleh Paulus
mengikat ya di dalam hal ini gitu. Dan ini yang menentukan gitu. Etika itu dibangun dari sini. Mereka yang menolak pengajaran yang diberitakan oleh Paulus dan rekan-rekan, ya mereka ini adalah orang-orang yang menyeleweng, yang tadi ya akhirnya diserahkan kepada penyesatan itu tadi, kecuali tentu saja mereka bertobat ya. Demikian juga ayat yang ke 14 saya membaca ya. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, otoritatif ya saya, apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Jadi sudah melihat di sini ya, otoritasnya itu adalah otoritas pengajaran daripada Paulus itu. Kalau pengajaran ini ditolak, ya sudah, mereka membahayakan diri mereka sendiri, mereka menghancurkan diri mereka sendiri, dan mereka membiarkan diri mereka itu berada di dalam kesesatan. Maka saudara melihat di sini ya, pengajaran yang diajarkan oleh Paulus itu sifatnya itu mengikat di dalam hal ini ya, di dalam 2 Tesalonika. Nah ini adalah dipakai untuk menghadapi ini ya, penyesatan ya, eskatologi yang kacau gitu, dengan mujizat-mujizat palsu ya, seperti dari ilham roh tapi sebetulnya bukan ya. Nah ini semuanya menghadapinya bagaimana? Menghadapinya adalah dengan doktrin atau ajaran yang diberitakan oleh Paulus. Ini yang menjadi pengujinya kalau sudah membaca di dalam 2 Tesalonika ya. Demikian juga keteladanan Paulus itu juga penting sekali ya, kalau sudah melihat di dalam ini ya, surat 2 Tesalonika ini kita membaca pasal yang ketiga, misalnya kita membaca ayat yang ke-7 ya. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami ya. Teladan siapa ini? Teladan Paulus dan rekan-rekan. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Kalau saudara membaca di dalam ayat berikutnya, misalnya dalam ayat 10 ya, kita bisa merekonstruksi ya, karena pandangan overrealized eskatologi yang sesat ini ya. Ada orang itu ya terus kemudian yang nggak mau bekerja. Gitu. Dia nggak mau bekerja ya, karena Tuhan sudah datang, ya sudah mau datang ya. Saya nggak usah lagi terlibat dengan dunia ini gitu ya. Tapi kenyataannya terus akhirnya mereka ini membebani orang lain. Gini ya saudara, ini kita di dalam kehidupan pasti ini ya saudara, ada saat-saat di mana kita itu kekurangan, kita membutuhkan pelayanan daripada orang lain. Gitu. Tapi kita enggak, saudara dan saya ini enggak dipanggil untuk terus-menerus menjadi beban. Sekali lagi ya saudara dan saya ini enggak dipanggil terus-menerus menjadi beban. Terus harus orang lain yang memberi kepada kita, terus harus orang lain yang memperhatikan kita, terus harus orang lain yang melayani kita ya. Ini berarti kita ada yang salah di sini. Saya nggak mengatakan kita nggak boleh menerima apa-apa ya, ini kesombongan. Saya nggak mengatakan itu saya. Tapi kehidupan kita ya, kalau terus-menerus menjadi beban bagi orang lain, nah ini ada yang nggak betul. Nah ini Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika, dia memberi dirinya itu sebagai teladan. Dia di dalam kehidupan pelayanan, dia tidak mau menjadi beban. Dia tidak menjadikan dirinya itu beban yang membebani jemaat di Tesalonika. Mengapa? Ya karena Paulus dipanggil untuk menjadi berkat lebih daripada dia menjadi beban gitu. Bahwa mereka bisa berbagian di dalam kehidupan Paulus, itu memang hak daripada Paulus. Seperti kita membaca di sini ya, bukan karena kami tidak berhak. Paulus berhak kok, karena dia sudah melayani ya, dia sudah melayani jemaat di Tesalonika, lalu kemudian kalau jemaat di Tesalonika itu mendukung ya kehidupan Paulus, itu just korek saja, itu sesuatu yang benar dan sah saja gitu. Tapi Paulus mau memberi teladan di dalam hal ini ya, supaya kehidupan itu tidak menjadi beban. Mengapa saya perlu teladan yang spesifik seperti ini? Karena di Tesalonika ada orang-orang yang suka menjadi beban saya kehidupannya itu ya. Dan kita baca ayat ke-10 di situ. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Orang yang malas, orang yang nggak bertanggung jawab, ya, yang nggak ada disiplin, ya, nggak mengerjakan bagiannya. Ini kalimat keras ya, teguran ini. Ya sudah, jangan dia makan gitu. Janganlah ia makan.
Katanya ini ya, katanya Paulus gitu. Mengapa? Ya karena seseorang kalau mau makan dia harus bekerja. Sederhana ya. 11 kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Bukan nggak bisa bekerja ya, saya nggak bisa bekerja itu urusan lain lagi ya. Kita tahu sekarang dalam situasi seperti ini ya, mungkin orang bukan nggak mau bekerja tapi mau bekerja, tapi memang sulit ya. Ini perkecualian ya, saya ini situasi yang berbeda gitu. Tapi di dalam pengertian ini, maksudnya ini sebetulnya ada kesempatan bekerja, tapi dia nggak mau bekerja ya. Sebetulnya kesehatan itu masih ada, masih mendukung, tapi dia males gitu. Dia mentalnya itu adalah mental, ya sudah, biar orang lain terus diakonia kepada saya gitu. Biar orang lain terus ini ya Pak, mendukung pekerjaan saya nggak usah kerja, biar saya terus ditolong seperti ini gitu ya. Ini kalau kehidupan kita seperti ini saya, ini ada yang persoalan saya di dalam kehidupan kita. Karena orang percaya itu dipanggil untuk lebih menjadi berkat daripada menjadi beban. Sekali lagi ya, memang ada saat-saat di dalam kehidupan kita ini kita bisa membebani orang lain. Saudara, bukan berarti nggak boleh membebani orang sama sekali. Itu nggak bisa ya. Kita ada waktunya kita perlu pelayanan daripada orang lain. Ada saatnya kita perlu didoakan oleh orang lain ya. Nggak salah dalam hal ini. Tapi kalau kehidupan kita itu terus-menerus menjadi beban bagi orang lain, nah ini ada persoalan di dalam kehidupan kita. Nah ini yang diadres ya. Di dalam surat Tesalonika yang kedua, ada orang yang tidak tertib hidupnya, tidak bekerja. Dan lalu apa? Sibuk dengan hal-hal yang nggak berguna. Jadi dia nggak menjalankan tanggung jawabnya di dalam kehidupan sehari-hari, tapi sibuk dengan hal-hal yang dia nggak ada gunanya dalam hal ini ya. Nah, orang tersebut, Paulus mengatakan, ya sudah dia nggak usah makan. Yang tidak bekerja, ya sudah jangan makan. Sekali lagi ya saya, kita dipanggil ya, di dalam kehidupan ini ya, keindahan itu adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat ya, bukan hanya terus-menerus menerima, tapi bagaimana kita bisa menyalurkan berkat yang kita terima itu kepada orang lain. Nah ini namanya kita bertumbuh di dalam kedewasaan. Saudara dan saya, kita jangan menikmati menjadi orang yang terus ditolong terus gitu ya. Orang yang dikasihani terus gitu. Terus kita jadi menikmati itu ya. Terus kita membiasakan diri orang lain berdiakonia kepada kita gitu. Orang lain terus-menerus menolong kita dan sebagainya. Ini sesuatu yang tidak baik ya kalau terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini precisely yang diadres di dalam surat 2 Tesalonika ya. Jadi sudah melihat di situ Paulus sendiri itu menjadikan dirinya itu teladan ya. Teladan dalam hal apa? Bahwa dia tidak menjadi beban itu. Dia nggak mau menjadi beban di dalam kehidupannya. Dia mau menjadi berkat ya, bukan menjadi beban. Dan karena itu jemaat yang dilayani di sini ya bisa melihat kehidupan Paulus yang tidak menjadi beban bagi mereka tapi menjadi berkat supaya jemaat di Tesalonika juga hidup menjadi berkat dan bukan membebani orang lain terus-menerus. Tadi kita mengatakan ini ya saya antara struktur pasal pertama, pasal kedua itu sebetulnya kita bisa melihat ini ya itu apa predestinasi ya di dalam hal ini ya. Ada berita apa itu keselamatan itu, tapi juga ada berita penghakiman. Berita keselamatan bagi mereka yang percaya, penghakiman bagi mereka yang tidak percaya dan mereka yang menolak pengajaran yang sehat itu. Nah kita melihat di sini ya saya itu pilihan ini ya, pilihan Allah itu pemilihan Allah itu sendiri disertai ya, ini dengan ini bukan baru ya tentunya ya, disertai dengan pengudusan. Pilihan pengudusan ya. Ini dua hal yang kita nggak bisa pisahkan. Kita membaca di dalam pasal kedua, di dalam pasal kedua, kita membaca ayat yang ke-13 ya. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab dari mulanya sebab Allah, maaf ada yang ini ya, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Sekali lagi ini bukan sesuatu yang baru, kita juga sudah pernah bahas poin ini ya di dalam surat yang lain ya. Ini pengulangan ya, tapi sekali lagi ditegaskan di dalam 2 Tesalonika ya, waktu kita bicara tentang pemilihan ya, kita nggak bicara vektor ke belakang saja, tapi kita juga melihat vektor ke depan dalam hal ini ya. Ini ajaran Alkitab ya, saudara jangan sinis dengan kalimat seperti ini ya, seperti kayak seolah-olah enggak, saya pokoknya mau selalu vektor ke belakang, karena di dalam teologi reform itu selalu pikirnya ke vektor ke belakang. Saya pikir saudara kurang mengerti teologi reform di dalam hal ini ya. Karena di dalam teologi reform itu nggak membicarakan cuma vektor ke belakang,
tapi kita juga bicara vektor ke depan. Vektor ke depan ini sebetulnya adalah ajaran Alkitab. Dan saudara membaca di dalam bagian ini ya, itu ada kata untuk, itu berarti ke depan ya di sini ya. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu. Mengapa kita dipilih? Karena Tuhan mau menyelamatkan dan menguduskan kita. Sanctification sini, so kita bisa melihat ini sebagai goal daripada election ya. The goal of election itu adalah sanctification. Kalau menurut ayat yang ke-13 ini. Sekali lagi ya, ada kaitan tidak terpisahkan antara pemilihan ilahi dengan pengudusan. Kalau saudara membaca 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13 ya. Bukan cuma itu, kalau kita membaca di dalam pasal yang ketiga di situ ya, di sini juga ada undangan untuk terus-menerus memperbarui diri ya, bertobat daripada segala dosa. Kita baca pasal 3 ya, ayat ke-6 misalnya, mulai dari ayat ke-6 ya. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaan dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Ini tadi kita sudah bahas ya. Tapi saya baca secara keseluruhan sekarang. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dengan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Teladan apa, Syekh? Teladan tidak menjadi beban, tapi menjadi berkat. Sekali lagi, Syekh, teladan Paulus itu adalah menjadi berkat, bukan menjadi beban, ya, bukan menjadi beban, tapi menjadi berkat. 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya, tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Ini bukan bicara tentang kesombongan, saya. Ini adalah uang yang nafkah yang saya cari sendiri, maka saya makan makanan saya sendiri, begitu ya. Ini adalah hasil jerih payah saya sendiri, gitu misalnya. Bukan di dalam spirit itu maksudnya, tapi di dalam pengertian tidak membebani orang lain. Ya. Kita kehidupan itu jangan suka menjadi benalu ya, saya di dalam ini ya. Itu enggak mempermuliakan Tuhan, gitu. Itu mempermalukan nama Tuhan. Kita jangan membiasakan menjadi orang yang mentalitasnya terus-menerus ditolong dan ditolong gitu ya. Ini sesuatu yang problem kalau terjadi dalam kehidupan kita ya. Tapi ini memang kita penekannya di sini ya, but dialectically speaking, saya ini kita mau mengatakan kalau memang itu di dalam saat memang kita perlu ditolong ya, jangan sombong juga untuk menerima pertolongan daripada orang lain. Tapi bahwa yang ditegaskan di sini memang lebih kepada ini ya. Kelihatannya di sini ya, kalau kita rekonstruksi memang ada di dalam jemaat Tesalonika ini orang-orang yang mentalitasnya itu menikmati terus-menerus ditolong, tapi mereka nggak pernah keluar daripada ini kehidupan yang tidak bertanggung jawab itu. Maka Paulus di sini mengatakan ini ya, atau mengajak bahkan memperingati mereka ya untuk bertobat itu, untuk memperbaharui diri mereka ya, jangan menjadi orang-orang seperti ini. Nah, saudara melihat di sini, ini sepertinya juga ada kaitan dengan konsep eskatologi yang keliru. Konsep konsep pemahaman over-realized eskatologi. Tadi kita mengatakan ini ya, saya. Tadi kita mengatakan secara etika, yaitu terikat kepada ajaran rasuli di dalam hal ini Paulus dan rekan-rekan ya. Jadi ini sesuatu yang sifatnya itu binding ini dan ini menjadi penilaian ya, apakah itu betul, apa itu ilham roh yang benar, apakah itu mujizat yang asli atau itu mujizat yang palsu dan sebagainya. Menilainya dari mana? Dari ajaran rasuli ya, kalau sudah melihat di dalam hal ini. Bersamaan dengan itu juga kita melihat ini ya Pak, kaitan dengan Injil yang diberitakan oleh Paulus ya,
Waktu kita bicara ajaran, termasuk di dalamnya juga Injil seperti yang diajarkan oleh Paulus. Ya, ini juga mengikat di dalam hal ini ya. Kita membaca pasal 2 ayat yang ke-14 ya. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Di sini saudara mesti mengerti spiritnya ya. Waktu Paulus mengatakan Injil yang kami beritakan, Paulus dan rekan-rekan, ini bukan di dalam pengertian Injil yang kami beritakan seperti kayak ini ya, penonjolan ego gitu. Jangan lupa ya, kami loh yang memberitakan Injil kepada kamu, ini jasanya kami loh. Bukan itu, saya spiritnya bukan gitu. Tapi di dalam pengertian seperti yang kita sudah ini ya katakan sebelumnya, itu pengajaran Paulus itu mengikat gitu ya. Ini yang bisa menolong jemaat di Tesalonika ini untuk membedakan pengajaran yang sesat, pengajaran yang benar. Demikian juga ini Injil yang diberitakan oleh Paulus ini sifatnya mengikat ya. Mungkin di 2 Tesalonika ini nggak sejelas seperti di dalam Galatia ya, tapi di dalam spirit yang sangat mirip di dalam surat Galatia seperti kita sudah bahas. Saudara kan ini ya tahu di situ ya, Paulus di situ mengatakan kalau ada orang lain yang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan, ya terkutuklah dia. Jadi di situ di dalam surat Galatia itu lebih jelas ya di dalam hal ini ya. Kriteria Injil seperti yang dibicarakan atau diberitakan oleh Paulus itu mengikat dan menjadi dasar di sini untuk membedakan Injil-Injil yang palsu. Nah, di dalam surat 2 Tesalonika, meskipun nggak sejelas seperti di dalam surat Galatia, tapi ada kemiripan di dalam hal ini. Saya baca sekali lagi ya. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Maksudnya bukan Injil yang lain, bukan ajaran yang lain, tapi ajaran yang kami beritakan, Injil yang telah kami beritakan. Ini sifatnya itu mengikat di dalam hal ini. Dengan itu jemaat di Tesalonika itu bisa menguji ya, pengajaran-pengajaran yang sesat, termasuk eskatologi yang sesat di dalam hal ini ya. Ajakan untuk berpegang kepada pengajaran yang sudah diberikan oleh para rasul. Tadi kita sudah baca ya ini selain di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 5 dan ke-6 kita baca bagian ini ya. 2 Tesalonika 2 ayat 5 ayat yang ke-6 juga. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya, ini bicara tradisi yang mengikat di dalam hal ini ya. Kita bicara tradisi di sini dalam pengertian yang high view of tradition ya. But anyway, ini adalah perkataan Paulus yang dimaksud. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi jemaat di Tesalonika sudah diajak untuk mengingat kembali apa yang sudah diajarkan oleh Paulus, apa yang sudah pernah dikatakan ya, seperti dalam ayat 5 di sini. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu? Jadi jangan lupa ya dengan apa yang sudah disampaikan, dengan pengajaran rasuli, dengan Injil yang sudah diberitakan, sehingga jemaat itu bisa menilai mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang sesat di sini ya. Lalu kemudian ayat 1 ya, kita juga bisa membaca 1, misalnya ayat 10 ya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus ya, maksudnya ini ya, Tuhan itu hari Tuhan, untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Ya. Mirip biasanya dengan tone di dalam surat Galatia ya. Ini di sini diingatkan. Kami sudah pernah memberitakan ini. Ya. Kesaksian ini sudah pernah kami bawa dan kamu juga mempercayainya. Ya. Sekarang hendaklah kamu teguh ya di dalam kepercayaan itu. Gitu. Itu yang dikatakan sebetulnya di sini ya. Ayat 11, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, ya segala pekerjaan imanmu. Jadi ini jemaat di Tesalonika sudah on the right track, dan kiranya mereka terus-menerus setia di dalam ya jalan yang sudah benar ini ya.
Jangan menyeleweng ke kiri atau ke kanan. Menarik saya meskipun ini ya, ini surat 2 Tesalonika ini ya memang ada ini ya, ada argumentasi ya, ini ditulisnya itu pada tahun berapa, tapi yang pasti ya, sudah pasti ini setelah 1 Tesalonika, tapi berapa jauh daripada 1 Tesalonika, itu memang menjadi ini ya, menjadi apa itu argumentasi gitu di dalam New Testament scholars gitu. Tapi yang kita mau katakan adalah ini sih, despite saudara kalau membaca misalnya ini ya apa itu Galatia, kemudian Roma gitu kan, itu soteriologi itu kan sangat penting ya di dalam teologi Paulus gitu. Galatia, Roma gitu. Kita orang-orang Protestan gitu, ini apa di dalam tradisi reformatoris kita banyak mengacu kepada ini ya, surat Galatia dan juga surat Roma itu ya. 2 Tesalonika ini ditulis belakangan ya, sudah melihat nggak ada penekanan di dalam lokus soteriologi seperti yang di Galatia atau yang di Roma itu, dan ini nggak harus mengherankan kita dalam hal ini ya, karena memang konteksnya berbeda. Nah, saya pikir kita bisa belajar ya, khususnya mungkin kita orang Protestan ya, kita bisa belajar gitu. Despite kita mengatakan kita ini Injili ya, evangelical ya, dimaksud dengan Injili evangelical itu memang soteriologi itu penting, kristologi soteriologi penting gitu ya. Tapi bukan berarti terus kemudian kita jadi apa ini namanya kayak nggak ada pembicaraan yang lain. Pembicaraan itu selalu soteriologi terus gitu ya. Saudara kalau melihat di dalam 2 Tesalonika 2 Tesalonika ini ada soteriologi nggak? Ada soteriologi pasti ya. Tadi kita bicara tentang pemilihan itu kan soteriologi ya. Ada berita keselamatan, ya itu kan soteriologi sebetulnya gitu kan. Tapi saudara melihat di sini ya, pembicaraan itu tetap lain di dalam penekanan yang berbeda, seperti yang misalnya dibicarakan dalam surat Galatia dan surat Roma misalnya itu ya. Jadi saudara melihat di sini doktrin keselamatan, ya, ini soteriologi itu dibicarakan secara berbeda ya. Karena apa ya? Karena isunya di sini bukan seperti yang dihadapi di dalam jemaat Galatia atau di dalam konteks jemaat yang lain gitu, sehingga kita nggak heran deh kalau di dalam bagian ini perhaps yang paling polemikal itu bukan urusan soteriologi, tapi again urusan eskatologi sebetulnya. Dan di sini kita bisa melihat ada kelincahan deh bahkan di dalam biblical theology ini kalau kita baca, bukan berarti terus kemudian semua surat itu ya dari Matius sampai Wahyu terus soteriologi gitu ya, dan semuanya itu bicara misalnya ya justification by faith alone gitu, pokoknya Matius justification by faith alone, Markus justification by faith alone, terus kemudian Lukas justification by faith alone, dan terus sampai Wahyu terus semuanya justification by faith alone. Saya ngomong gini mungkin agak sedikit ini ya, di dalam bahasa yang sarkastik gitu, tapi ini sarkastik yang saya pertanggungjawabkan ya. Kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati ya, seperti kayak nggak ada tema baru waktu kita bicaranya itu terus. Tapi kalau sudah melihat di dalam kekayaan biblical theology ya, bukan nggak ada pembicaraan tentang iman, ada di sini bicara tentang iman, tapi iman itu dibicarakan dalam konteks yang berbeda ya. Jadi kalau sudah baca di dalam misalnya 2 Tesalonika pasal yang pertama ini ya, ada muncul di sini 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-3 ya, ayat ke-4 ya, saya baca ya. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah, kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Saudara melihat di sini iman nggak dibenturkan dengan works of the law, erganomu itu misalnya ya, seperti yang di dalam tradisi Galatia atau Roma. Nggak harus juga gitu saya. Kenapa harus selalu iman versus erganomu, iman versus the works of the law gitu ya. Di seluruh surat pokoknya iman versus works of the law gitu. Ternyata biblical theologies itu lebih limpah ya daripada itu. Kalau sudah membaca New Testament theology, ini Pauline corpus saya ini. Ini sama-sama di dalam tulisan Paulus ya, tapi ada kelincahan seperti ini. Saudara dan saya sebagai orang Protestan ya, kita yang Protestan, kita mesti mengenal kelincahan ini, maksudnya
Yang kita baca ini harusnya semua, saya jangan terus Galatia, Roma, Galatia, Roma, Galatia, Roma, Roma, Galatia, Galatia, Roma, Galatia. Ini sempit ya, saya. Meskipun oke, Roma itu ini ya, Pak, surat yang memang sangat unik di dalam hal ini ya. Ini tulisan yang jangkauannya dan kedalamannya dan ekstensinya dan sebagainya ya. Kita bisa mengatakan incomparable dalam hal ini. Betul gitu. Tapi bukan berarti terus kemudian kita nggak mempelajari 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, atau surat-surat yang pendek. Itu waktu kita pelajari, kita bisa mendapati di sini ya, Pauline Theology, ini ternyata bukan mengajarkan itu secara klise ya gini. Soteriologi, itu lagi dan itu lagi dan itu lagi. Maksudnya, justification by faith alone versus works of the law, di semua surat gitu ya. Ternyata tidak, ya. Di sini iman itu dikaitkan dengan misalnya penganiayaan, penindasan, ya, mirip dengan 1 Tesalonika seperti yang kita sudah bahas di sini ya, bicara tentang apa ini ya, steadfastness ya, bicara tentang apa ini ya, ketabahan, ketekunan dan sebagainya. Jadi ada kemiripan di sini dengan 2 Tesalonika, dan saudara nggak menemukan kontras dengan ergonomu atau works of the law misalnya ya, di dalam surat 2 Tesalonika ya, karena memang nggak ada kebutuhan itu ya. Kita mesti peka ya di dalam hal ini ya. Audiens kita itu siapa sebetulnya? Mereka itu kebutuhannya apa? Atau kalau kita bicara di dalam hal ini ya, teologinya yang sesat yang perlu dikoreksi itu apa gitu? Kesesatannya itu di mana gitu? Nah kalau di dalam Galatia ya kita tahu kesesatannya itu gitu. Kesesatannya ya kemegahan di dalam works of the law. Maka Paulus mengoreksi dengan tajam bagian itu ya. Tapi di dalam bagian ini saya kesesatannya bukan urusan works of the law, makanya nggak muncul bagian itu. Kesesatannya di dalam hal apa saya? Di dalam over realized eskatologi. Teologinya Paulus itu sangat konteks sensitif ya, sangat konteks sensitif. Paulus itu bukan piringan hitam yang rusak yang putar-putar di dalam tempat yang sama terus, bukan ya saya, bukan. Itu mungkin saudara dan saya bisa seperti itu ya, kayak nggak ada bahan yang lain, muter di situ terus katanya. Ngomong ini terus sejak dari 300 tahun lalu, sejak dari 400 tahun lalu ngomong yang ini terus, nggak ada perubahan apa-apa begini ya. Ini nggak diberkaya berarti teologi kita gitu. Coba kita belajar lagi so ini New Testament Theologis, kita nggak mendapati prinsip ini loh. Apakah di sini penulis 2 Tesalonika ini nggak tahu ya tentang doktrin soteriologi yang sangat penting seperti di dalam Galatia atau Roma gitu. Ya, kalau kita percaya yang liter dating ya, misalnya kita percaya variasi yang liter dating, ya nggak mungkin nggak tahu itu, pasti tahu itu. Teologi Galatia dan teologi Roma pasti tahu, saya pasti tahu. Tapi kenapa bagian ini nggak mengatakan kalimat itu lagi ya? Karena ini doktrin begitu indah kan ya. Kenapa nggak bicara itu lagi saya? Karena ada kebutuhan yang lain. Karena ada kebutuhan yang lain saya. Maka ini ada pengayaan yang lain lagi di sini. Bicara iman, iya bicara iman, bicara pistis, tapi pistis di sini dibicarakan di dalam kaitan konteks yang berbeda ya. Kita membaca misalnya 2 Tesalonika 2 ini yang tadi pasal 1 ya. Sekarang 2 Tesalonika pasal 2 kita membaca ayat yang ke-11 ya, ayat ke-11. Bahkan di dalam bagian ini ya, saudara melihat di situ istilah percaya di situ ya, istilah percaya, pistis ya, iman ya, pistis percaya itu bahkan dipakai bisa terhadap dusta ya, atau bisa terhadap kebenaran. Saya baca ya 11 dan 12. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Percaya akan dusta supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran. Percaya akan dusta, tidak percaya akan kebenaran. Dan yang suka kejahatan. Ya, di sini kata iman, ya, kata percaya, itu justru dikaitkan dengan percaya akan dusta. Ya, ini di dalam konteks yang ya sangat berbeda ya dengan apa yang misalnya pengertian iman ya seperti kita seringkali dapati di dalam tradisi Roma dan Galatia. Tapi poin yang kita mau share hari ini adalah ini teologi kita itu saya. Teologi kita itu hendaknya juga konteks sensitif seperti ini ya. Saya sedang bicara kepada siapa gitu. Saya mengenal ya, yang perlu dilayani ini siapa, kesulitannya itu apa gitu. Lalu diadres dengan teologi yang seperti apa. Bukan kita bilang pokoknya semuanya ya sudah kita ngomong sola fide lagi dan lagi dan lagi. Pokoknya di mana-mana sola fide, selalu sola fide untuk semua persoalan sola fide gitu misalnya. Tidak loh saya, tidak. Itu bukan Pauline teologi. Kalau sudah melihat bukan, saya bukan. Paulus bicara iman, iya bicara iman ya, tapi ini bicara iman di dalam konteks yang berbeda.
nggak bicara sama seperti yang di dalam Galatia dan Roma. Nah, kalau kita setia kepada Alkitab, ya saudara akan mendapati kekayaan ini, gitu. Ya, penekanan yang berbeda-beda, ya, kelincahan seperti ini, saudara, ini penting sekali. Karena kalau tidak itu saya khawatir sekali ya, saya teologi ini klise ya. Sejak 500 tahun yang lalu kayak nggak ada perkembangan gitu ya, yang diomong itu terus gitu ya. Persoalan juga sudah diperdebatkan, juga sudah masih ngomong yang itu lagi dan itu kayak nggak kok maju-maju ya ini teologi ini tetap di dalam gambaran seperti itu kayak hidupnya 350 tahun yang lalu ini dalam hal ini gitu. Saya percaya ini bukan sikap tradisional yang benar ya. Ini bukan, kalaupun kita mau bicara tentang konservatif, ini adalah konservatif yang keliru saya gambaran seperti ini. Nah, kita nggak ada dukungannya di dalam Alkitab. Coba saudara lihat Paulus. Paulus bisa bergerak ke tempat yang lain. Karena kebutuhannya berbeda. Dia sangat peka di dalam hal ini ya. Peka dengan tuntutan yang baru, dengan persoalan yang baru, dengan jemaat yang lain, ya, situasi yang lain, dan sebagainya. Dia addressing itu dengan lain di dalam hal ini. Hopefully saudara dan saya juga diberikan kelincahan seperti ini waktu kita berteologi. Dan bukan ngomong yang sama terus ya, seperti 500 tahun yang lalu dan ulang terus gitu ya. Bahkan yang sangat mirip pun ya, seperti kita sudah pernah baca, coba baca surat Galatia dan surat Roma. Ada bedanya nggak? Ada bedanya kan ya. Penekanan itu sangat mirip ya. Iman versus works of the law, ergonomo, ini mirip sekali. Tapi Roma tetap bukan Galatia ya. Ada development yang lain lagi di situ. Nah, kita berharap teologi kita ini seperti ini kalau kita mengikuti richness ini ya daripada New Testament theologies, saya pakai plural ya. Bukan one single New Testament theology, tapi New Testament theologies karena memang plural ini teologinya ini banyak. Yang di 2 Tesalonika ini berbeda dengan Galatia, berbeda dengan Roma, bahkan juga berbeda dengan 1 Tesalonika gitu ya. 2 Tesalonika itu seperti kayak seolah-olah berpolemik dengan 1 Tesalonika. Ya nggak mungkin berpolemik dengan 1 Tesalonika ya, tapi berpolemik terhadap resepsi yang salah terhadap 1 Tesalonika. Dikoreksi di dalam 2 Tesalonika ya. Mungkin poin yang terakhir tadi yang kita sudah sebetulnya cuma mau emphasize sekali lagi gitu ya. Kita belajar teologi itu satu hal ya. Tapi saudara mesti melihat di situ bisa ada perkembangannya itu ya, resepsinya itu dimengerti secara benar atau tidak. Itu bisa ditafsir akhirnya bisa jauh daripada apa itu sebetulnya pertama kali diajarkan. Saya mengencourage teman-teman ini cuma contoh ya, saya mengencourage ada teman-teman di dalam ini ya. Tubuh reform ya, waktu saudara membahas tentang 5 points of Calvinism gitu ya, dengan singkatan TULIP, TULIP dan sebagainya. Saya mengencourage coba bandingkan ya, ini resepsi Canons of Dort ini ya. Ini kan resepsinya ya. Coba bandingkan dengan Canons of Dort sendiri. Lalu saudara melihat di situ, ini adalah resepsi yang tepat atau sebetulnya ada sesuatu yang missing di dalam bagian ini. Kita di dalam teologi reform harus selalu terbiasa seperti ini, Karena Alkitab sendiri mengajarkan seperti itu, ya. Pendengarnya Paulus, jemaatnya Paulus sendiri bisa salah meresepsi, ya, teologinya Paulus. Makanya perlu ada koreksi seperti ini di dalam 2 Tesalonika. Sekali lagi ya, ini Paulus bicara kepada jemaat Tesalonika. Jemaat ini bisa salah menafsir ya teologinya Paulus ya. Nggak usah bicara tentang inilah Yakobus yang memang ini yang lain lagi gitu ya. Ini Paulus yang sama gitu ya. Ini pendengarnya Paulus itu bisa salah menafsir teologinya Paulus sehingga perlu dikoreksi. Nah, ini koreksinya ya ini yang kita baca di dalam 2 Tesalonika ya. Kadang-kadang waktu kita belajar teologi ya, kita pikir sudah biasa seperti itu gitu ya. Terus kemudian kita cek, wah pasti sudah dari dulu semuanya sama lagi nih. Coba belajar lagi ini naskah aslinya gitu ya. First source, saudara nggak puas hanya dengan tafsiran, ya. Saudara coba cek ini ya, ini ad fontes dan sebagainya. Sebetulnya apa sih yang betul-betul dikatakan di sana? Gitu. Lalu saudara melihat ini ya, resepsinya ini ada distorsi nggak di dalam resepsi? Ya kita mesti punya spirit seperti ini, karena sekali lagi ya, Alkitab sendiri mengajarkan seperti ini. Jadi ada koreksi terhadap resepsi yang keliru. Ini mengingatkan kita supaya kita rendah hati, ya. Supaya kita terus-menerus belajar, supaya kita terus-menerus mengoreksi ya teologi kita, ya. Selalu kembali kepada sumber yang asli itu yang diajarkan. Nah, kalau ada distorsi, kalau ada resepsi yang salah,
perhaps one-sided gitu misalnya ya, apa itu, perhaps ini sesuatu yang apa itu berat sebelah, itu nggak balance dan sebagainya, atau sebetulnya ini bukan theological center tapi dijadiin center dan sebagainya sehingga gambarannya jadi berubah dan sebagainya. Nah, itu kita bisa mengerti dalam hal ini tugas daripada historical theology. Menarik kalau kita mempelajari di dalam ini kan biblical theology kan, so ini kan New Testament theology ya. Supposedly kan ini kan biblical theology gitu. Tapi di dalam aspek biblical theology pun di sini ada pembelajaran historical theology. Saudara bisa baca gitu ya. Ini teologi diajarkan lalu di resepsi itu bagaimana. Ternyata resepsi itu bisa jauh sekali daripada apa yang diajarkan mula-mula. Maka perlu kritik ya, maka perlu apa ini saya pengoreksian ya untuk bisa dikembalikan kepada pengertian yang mula-mula ya. Saudara membaca Yesus pun melakukan ini ya di dalam Matius misalnya ya. Kamu mendengar ya itu pengajaran tradisi itu ya, tradisi ini ya, di dalam khotbah di bukit ya saudara membacakan itu. Tapi aku berkata kepadamu, Yesus memberikan penafsiran yang otoritatif ya. Tapi di dalam tradisi itu jadi distorted gitu, jadi terus menyeleweng. Orang pikir sudah menaati Taurat, orang pikir dia sudah melakukan kehendak Tuhan, padahal belum, padahal orang nggak betul-betul mengerti ini apa artinya perintah Allah, apa artinya Taurat. Maka Yesus di situ memberikan penafsiran yang otoritatif di dalam hal ini. Dia mengembalikan kepada tujuan Taurat itu mula-mula itu apa sebetulnya dan membereskan resepsi-resepsi yang keliru. Ya. Nah, di sini kita membaca di dalam surat 2 Tesalonika, ini salah satu panggilan yang utama yaitu adalah itu saya membereskan ya tafsiran yang keliru, membereskan resepsi yang distorted dan mengembalikan orang kepada teologi yang diajarkan secara mula-mula. Nah, kiranya ini menjadi spirit pembelajaran kita ya, saudara. Apa ini di dalam kehidupan saudara dan saya waktu kita belajar teologi ya, ada spirit yang sama seperti yang kita belajar di dalam surat 2 Tesalonika ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.